Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya mau ingatkan lagi kalau kamu belum punya e-book sistem trading saham kotak kasu, pastikan kamu pesan dulu ya. Linknya ada di deskripsi atau bisa langsung cari di Google Play Store. Materi kita kali ini akan jauh lebih mudah dipahami. Kalau kamu sudah membaca e-book tersebut, oke, mari kita mulai. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang spring yang sering jadi jebakan untuk trader yang panik jualan. Nah, hari ini kita akan bahas pasangannya, yaitu secondary test. Kalau spring itu jebakan untuk trader panik, maka secondary test adalah jebakan untuk trader yang enggak sabaran. Pernah nggak kamu merasa, wah ini sahamnya udah mantul nih, langsung beli ah. Ternyata harganya malah turun lagi. Nah, bisa jadi kamu terjebak di secondary test yang gagal. Jadi, apa sih sebenarnya secondary test itu? Gampangnya begini. Setelah harga saham mantul dari area support atau dari spring, biasanya harga akan naik sebentar. Nah, para big player atau market maker perlu memastikan apakah masih banyak seller yang tersisa di pasar. Caranya, mereka akan menekan harga turun lagi untuk menguji area support tadi. Sekali lagi, inilah yang kita sebut sebagai secondary test atau ST. Tujuannya adalah untuk menyerap situs sisa supply dari para trader yang masih ragu atau takut. Sekarang, bagaimana cara kita membedakan ST yang sehat dengan ST yang gagal? Kuncinya ada di dua hal, harga dan volume. Pertama, ciri ST yang sehat adalah ketika harga turun kembali. Low-nya tidak boleh lebih rendah dari low sebelumnya, yaitu low pada saat spring atau pada saat automatic rally. Jadi, harga membentuk higher low. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual sudah mulai melemah. Kalau harga malah breakdown dan membuat low baru, itu bukan ST yang sehat, tapi tanda-tanda pelemahan lebih lanjut. Kedua, dan ini yang paling penting, perhatikan volumenya. Saat harga turun untuk melakukan secondary test, volumenya harus mengecil secara signifikan. Jauh lebih kecil dibandingkan volume saat terjadi selling climax atau saat spring. Volume yang mengecil ini adalah konfirmasi emas. Artinya, minat jual sudah sangat minim. Para seller sudah kehabisan barang atau sudah tidak tertarik lagi untuk menjual di harga tersebut. Kalau saat harga turun untuk ST, volumenya malah besar, hati-hati. Itu artinya tekanan jual masih kuat. Dan kemungkinan besar ST akan gagal. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri ST yang sehat, gimana cara entry yang aman? Cara yang paling konservatif adalah menunggu sampai ST selesai dan harga mulai menunjukkan kekuatan lagi. Jangan terburu-buru beli saat harga masih turun. Tunggu sampai ada candle reversal bullish, misalnya hammer atau bullish engulfing, yang terbentuk di area ST dengan volume yang mulai meningkat. Konfirmasi ini menunjukkan bahwa buyer sudah mulai masuk kembali dan mengambil alih kendali. Entry pada saat inilah yang memberikan rasio, risiko, dan imbalan yang lebih baik. Sekarang kita hubungkan dengan manajemen risiko. Kenapa menunggu ST itu penting? Karena dengan menunggu konfirmasi ST yang sehat, kita bisa menempatkan stop loss dengan lebih presisi, yaitu sedikit di bawah low dari spring. Jarak antara titik entry kita setelah ST dan titik stop loss menjadi lebih sempit. Ini artinya potensi kerugian kita kalau ternyata analisa kita salah jadi lebih kecil. Sebaliknya, potensi keuntungan ke atas jadi jauh lebih besar. Inilah inti dari trading dengan probabilitas tinggi. Ingat kutipan di awal tadi? Kalau kamu bisa sabar menunggu secondary test terkonfirmasi, kemungkinan besar kamu sudah selangkah di depan rata-rata trader retail di luar sana yang seringkali terjebak karena FOMO
atau takut ketinggalan kereta. Kesabaran dalam trading itu benar-benar dibayar mahal. Jadi kesimpulannya, secondary test adalah filter krusial untuk menyaring sinyal beli yang palsu. Selalu perhatikan formasi harganya yang membentuk higher low, dan yang paling penting, volume yang mengecil saat pengujian ulang. Dengan begitu, kamu bisa entry dengan lebih percaya diri dan manajemen risiko yang lebih terkendali. Di video berikutnya, kita akan naik ke level selanjutnya dan membahas tentang sign of strength atau SO. Ini adalah tanda-tanda bahwa kekuatan buyer benar-benar sudah dominan dan harga siap untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.